من التعلم والتعلم والإفادة والاستفادة ونقل الانتفاع اللهم بارك في حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجوه Suan menghadap kita sabit dengan Al Imam Al Ajal Abi Nasr Muhammad bin Rahman bin Nabawi bin Suan Rasul Menurut Masyayikh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muson Ibrahim Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum itu Ji. Wa qala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama. Inna musyrikil Arabi, sesungguhnya orang-orang musyrik tanah Arab. Qalu pada berkata itu orang musyrik tanah Arab. Ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, unsub bangsakanlah lana kepada kami Rabbaka Tuhan kami. Kalau bahasa ininya, wahai Nabi Muhammad, coba ceritakan kepada kami Tuhan engkau seperti apa gitu. Ai jinsi huwa. Ai min ai jinsin saking dina jenis huwa utawi Rabbaka. Maksudnya kata musyrikil Arab ini Tuhan kamu ini jenisnya dari apa? Amin dahabin anata saking emas. Apakah Tuhan kamu itu terbuat dari emas? Aumin fidotin atau dari perak? Aumin hadidin atau dari besi? Aumin sopari? Aumin suprin atau dari kuningan? Jadi kenapa orang bertanya itu sesuai pengetahuannya? Kenapa orang musyrik Arab bertanya, wahai Nabi Muhammad, apakah Tuhan kamu dari emas, dari perak, dari besi, dari tembaga atau dari kuningan? Karena mereka itu punya Tuhan bahannya dari itu. Jadi berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan itu. Mereka kalau orang kaya, status sosialnya tinggi, mungkin bikin berhalanya dari emas. Yang lumayan dari perak, yang dibawanya lagi dari besi atau tembaga atau kuningan. Sehingga mereka bertanya begitu kepada Kanjeng Nabi, Tuhan engkau itu wahai Nabi Muhammad dari apa jenisnya? Gitu. Jadi dia memang karena bayangan dia Tuhan begitu. Pertama maka prihatin susah seperti Rasulullah SAW. Sama Rasulullah susah mendengar pertanyaan itu. Artinya betapa orang-orang ini gak tahu Tuhan, gak kenal tuh Tuhan. Walam yujib lan durung jawab bisa Kanjeng Nabi. Hu ing musyrikul Arab bisain kelan sujiji. Nabi belum menjawab dengan sesuatu, dengan kata-kata. Pana jala maka temurun aling atas Kanjeng Nabi sapa Jibril alaihissalam. Nabi belum menjawab, turun maka Jibril membawa wahyu. Faqara maka membaca malaikat Jibril, qul katakan Nabi Muhammad wallahu ahad. Qul wallahu ahad. Qul katakan Nabi Muhammad huwa utai kelakuan, maksudnya menjelaskan Tuhan itu iku Allah tu bisa Allah iku ahadun. Tuhannya Nabi Muhammad itu atau Tuhannya semua itu adalah yang Maha Esa. Karena mereka itu Tuhannya berbilang sampai 360 banyak nih. Jadi lebih hebat daripada penyembah berhala yang ada di Indonesia. Penyembah berhala di Indonesia Tuhannya ada 3. Ini lebih banyak lagi, ada 360. Allahus Somad. Adapun Allah As-Somad yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Kita nih manusia nih, kita makhluk nih nggak pernah bisa, kita nggak butuh sama Allah sedetik aja, nggak bisa. Kita nih setiap saatnya selalu butuh kepada Allah. Kenapa? Orang nyawa kita aja dalam genggamannya. Mata bisa melihat itu dari Allah. Kalau Allah katakan nggak bisa melihat. Jantung yang berdetak itu dari Allah, detakannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Darah yang mengalir itu Allah, bukan kita. Artinya kita nih setiap saatnya butuh kepada.
Nih, kita butuh kepada nasi nih, kuat nggak kita bertahan sejam 2 jam dari nasi? Kuat kan? Tapi kita kepada oksigen, kuat sejam nggak menghirup oksigen, udara? Nah, tapi kenapa kita lebih bingung mencari sesuap nasi dibandingkan kepada oksigen? Kok kita percaya kalau padahal lebih butuh kepada oksigen, pada udara, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya itu oksigen dan oksigen. Nah, untuk membangun kesadaran itu, nah itu gak gampang. Ngaji diri itu begitu gitu, bangun kesadaran bahwa dia ini orang yang selalu butuh kepada Tuhan. Kalau ngaji diri kok nggak sadar bahwa dia selalu butuh Tuhan, ya sesat namanya. Paham? Gitu loh. Dia sadar diri, ini kan sadar kita selalu butuh. Orang nyawa kita aja dari Allah. Nih, Allah ini bisa, orang-orang durhaka kepada Allah, Allah bisa. Air putih yang kita minum ini Allah jadikan jadi comberan, bisa. Air itu bisa menjadi seret, nggak bisa masuk, bisa. Gitu loh. Orang nggak pernah berpikir begitu. Padahal dia selalu durhaka kepadanya. Nggak pernah. Allah itu as-somad. Apa as-somad? Yang selalu dibutuhkan oleh semua makhluk. Tapi Allah tidak butuh kepada makhluk. Loh, dianggap kita ngaji ini Allah butuh kepada ngaji? Enggak sama sekali. Kita sholat apa Allah butuh kepada? Enggak sama sekali. Tapi kita yang butuh sholat. Kenapa? Dengan sholat kita mengetuk rahmatnya Allah. Allah nggak butuh. Kita sholat nggak sholat, makhluk seluruh dunia nggak sholat pun Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kuasa. Kita semua makhluk sedunia sholat pun Allah tetap maha kuasa, nggak menambah kemahakuasaan Allah. Allah tetap maha kaya, nggak menambah kemahakayaan Allah. Jadi Allah nggak butuh, nggak ngaruh semua itu. Cuman kita yang butuh. Lam yalid, ora beranak Allah, walam yulad, dan tidak diperanakan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak beranakan, artinya Allah nggak punya ayah dan ibu. Lam yulad, lam yalid, Allah nggak punya anak. Lam yulad, Allah nggak punya ayah dan nggak punya. Karena deh, kalau Allah itu punya ayah punya ibu, nanti Tuhan tuh nggak terhitung. Berarti ayahnya punya ayah lagi, ayahnya punya ayah lagi, ayahnya nah itu. Ayahnya berapa Tuhan? Karena memang nggak masuk akal. Tuhan itu harus satu. Menurut akal yang satu, Tuhan itu harus satu. Kalau Allah itu berbilang nggak satu, maka nggak akan ada langit dan bumi. Loh kenapa? Misalnya Tuhan ada dua, nggak ada langit. Yang satu pengen menciptakan, yang satu pengen menciptakan. Mesti bersaing. Tuh gimana puasa kalau akur? Maksudnya deal-dealan dah. Berbagi kuasa, ya berarti sama-sama nggak maha kuasa kalau begitu. Ya kan, kekuasaannya terbang, sedangkan Tuhan harus kekuasaannya mutlak. Gitu. Walam yakunan orang-orang kula kadu Allah. Kupan kang banding sopadun wong suci, tidak ada satupun makhluk yang bisa membandingi Allah, menyaingi Allah. Nggak ada. Kenapa? Karena selain Allah itu ciptaan Allah. Adanya karena diciptakan. Kalau nggak diciptakan ya nggak ada. Loh, kalau adanya Allah yang menciptakan, ya semuanya hidupnya dalam genggamannya. Ya semuanya, dia nggak bisa belagu sama Allah, orang adanya aja Allah menciptakan. Paham nggak? Mungkin belagu gimana? Makanya orang kok diciptakan oleh Allah, rezeki dikasih oleh Allah, mata yang bisa melihat dari Allah, jantung yang bisa berdetak dari Allah, darah yang terus mengalir dari Allah, kok belaga sama Allah? Kata orang Jawa meletek. Ya enteng. Makanya lihat ya Bang, ketika orang-orang yang sombong kayak Raja Namrud, ngomong Raja Namrud, mana Tuhannya Ibrahim, ngajak perang, dia bikin bangunan yang tinggi, kemudian panah di pas burung lewat, kena panah tuh, lihat itu udah mati, ini darah, ya karena Tuhan yang makhluk darah.
Akhirnya apa? Allah binasakan orang gitu. Allah utus nyamuk yang pengkor. Nyamuk itu salah satu makhluk Allah yang sangat lemah. Hidupnya terbatas, paling beberapa jam hidupnya. Di situ mati Ji, nyamuk itu. Masuk ke hidung, tembus ke otak, terus berputar-putar tuh sampai dia menjedot-jedot. Allah tunjukkan, gak usah Allah kirim gajah, gak usah Allah kirim macan yang sombong begitu, Allah kirim nyamuk. Lu manusia nih nggak berdaya, siapa yang sakti? Sama nyamuk Aedes aegypti, langsung keluar darah dari hidung, dari mulut. Tidak ada, karena itu tidak ada yang membandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala lan ngandika sok malaikat Jibril, ya jari al janan, hei kendel-kendele ati, hei nabi yang mempunyai hati yang lapang, yang berani. Waya latifal lisan, wahai nabi yang halus bicaranya. Nabi ini bicaranya halus. Ya ayuhan nabiyyu, wahai ingatlah nabi al-mu'azzam yang diagungkan. Nabi yang diagungkan oleh yang maha. Waya ayuhan rasul, wahai ingatlah nabi yang menjadi utusan al-mukarram yang dimuliakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yani mertelakan sapa negesi sapa Allah. Kalawan murade qul huwallahu ahad alladzi ingdat qadin taha kang dan ditutup apa sudah duhu oleh dari Gusti Allah di qadin taha kang tutup apa sudah duhu. Apa Allah menjelaskan bahwa sudah apa yang paling kuasa, yang paling maha ini ya Allah. Orang semuanya ciptaannya, jadi nggak bisa dibandingkan Allah dengan apapun, karena selain Allah itu ciptaan Allah. Wakil dan ucapakan as-somad utai manane somad iku ala jidat yusmadu kang den butuhi sopil aladi fil hawa izin pirang-pirang kebutuhan. Somad itu artinya Allah as-somad, artinya Allah yang dibutuhkan oleh semuanya makhluk. Kita ini nggak pernah bisa sedetik aja nggak butuh sama Allah, selalu sama Allah. Cuman kita nggak sadar bahwa kita ini selalu butuh sama Allah. Iya kan? Itu aja. Nah itu untuk membangun kesadaran. Wakilan dan ucapakan as-somad utai mana somad ikuala keluar asram. Ada lagi mengatakan ulama, artinya somad itu Allah yang tidak makan, tidak minum. Wakilan dan ucapan apa somad alladzi la yaqumu bihi wa la yanam. Artinya somad itu alladzi Allah la yaqumu bihi, la yuqawamu, yang tidak bisa tidak ada yang membantu kepada Allah, wala yanam, dan Allah tidak pernah tidur. Jadi Allah ini nggak ada dengan bantuan siapa, bantuannya adanya aja dengan zatnya Allah itu sendiri. Wakilan yang ucapakan as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ada yang mengatakan somad itu artinya ya Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Qala ngadika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-somad utai artinya somad iku alladzi laisa. Iku alladzi data sakon ku faqahu. Ing dalam sadur alladzi soko ahadun. Dat kang ijen somad itu adalah Allah yang tidak ada di atasnya yang maha esa. Nah, adanya Allah yang satu. Makanya Allah ciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ya kan? Ada siang, ada malam. Ya.
ada apa, ada langit, ada semua berpasang-pasangan. Sampai manusia pun berpasang-pasangan. Kenapa? Karena yang menciptakannya adalah yang maha. Itu berpasang-pasangan. Wa qala ngandika sapa Kabul Ahbar radhiyallahu anhu. As-somad adapun mana somad alladzat la yasilu kang ora bisa temukan. Biwasfi sifatihi untuk menyifati sifat jalan sopadun wongsu. Artinya somad itu tidak ada seorang pun bisa sampai untuk menyifati Allah dengan sebenar-benarnya. Nggak bisa. Kita mengetahui Allah itu ya sesuai yang diberitakan oleh Nabi. Tapi kalau kita untuk sampai ke ini nggak bisa. Yang tahu Allah ya hanya Allah. Jangan kita aja, misalkan kita udah punya istri lama berpasang-pasangan, apa kita udah tahu benar istri kita? Keinginannya tahu benar? Enggak. Makanya banyak terjadi salah paham. Kenapa? Karena kita belum kenal benar. Itu yang udah puluhan tahun bersama kita. Ya, kita belum tentu kenal benar. Kadang kita maksudnya begini ternyata salah. Istri pengennya begitu. Wa qala ngandika sapa Muqatil Imam Muqatil radhiyallahu anhu, as-somad alladzi la ibalahu. Artinya somad itu Allah, zat yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tidak ada. Allah itu sifatnya semuanya sempurna. Tidak ada kurangnya. As-somad alladzi la ta'hudu sinatun wa naum. Adalah mengatakan somad itu artinya Allah yang tidak tidak somad la ta'hudu sinatun wa naum. Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu as-somad alladzi yastaghna an kulli syai'in wa yahtaju ila kulli syai'. Somad itu artinya kata Abu Hurairah Allah yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Wa qala Aliun karamallahu wajha radhiyallahu anhu as-somad alladzi huwa bi kulli syai'in muhit. Artinya somad itu Allah yang meliputi, mengetahui secara keseluruhan, meliputi itu. Meliputi, para wartawan juga disebut meliput. Meliputi mengetahui segala sesuatu secara apa, mengetahui dari hal kecil sampai ke hal yang paling besar, mengetahui hal yang besar sampai sekecil-kecil, terliput semua. Makanya tidak ada satupun makhluk segede apapun atau sekecil apapun yang luput dari pengetahuannya Allah. Naon akhir ayat hada naon akhir tawitiku naon kaune kul utai lapan kul iku isbatu wahyu menetapkan wahyu wa tanjil dan menetapkan turunnya wahyu. Katakan itu artinya menetapkan bahwa wahyu turun. Huwa ada 82 baro'atun itu bebas lebaran minan nabi daripada nabi wa ta'til daripada kos. Maksudnya wa itu membebaskan Allah dari segala yang tidak pantas kepada Allah, segala tidak benar, mengosongkan Allah dari segala yang tidak benar. Allah baro'atun minal kufr wa tabdil dan bebas daripada pengingkaran dan mengganti. Lapan ahad artinya gini, ketika orang percaya kepada Allah dan benar, maka itu membebaskan daripada kekufuran. Ketika kita bertuhankan Allah ya dan tidak menyekutukannya kepada apapun, maka itu membaro'atun minal kufr, membebaskan kita dari kufur. Ahad itu, kata ahad itu kita meyakini Allah itu yang Maha Esa, itu berarti membebaskan kita daripada menyekutukan. Loh, kalau kita meyakini Allah itu yang Maha Esa, Dia yang Maha Satu,
satu di dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya hanya Allah, maka itu membebaskan orang dari syirik dan takdir perbandingan. Tidak ada yang membandingi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad. Allahu Samad iku nafil afat. Menafikan mara bahaya anu sang Allah bitafsir kalmat. Artinya Allah As-Samad, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan Allah. Kita nggak menyembah, semua makhluk nggak menyembah, nggak membahayakan Allah. Semua makhluk berbuat durjana, nggak ada yang bisa membahayakan Allah. Nggak ngaruh apapun, misalkan makhluk ini mau gimana, nggak bisa membahayakan. Itu lam yalid wa lam yulad, itu nafi taksir wa tabdil. Itu menafikan bahwa Tuhan itu banyak. Maksudnya tidak ada Tuhan itu taksir lebih daripada satu. Makanya Allah menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Karena kalau yalid atau yulad nggak pakai lam, berarti Allah itu lebih dari satu. Tapi ini Allah katakan lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak beranak. Artinya kata-kata itu bahwa Allah itu dari pertama ahad itu penjelasan Allah itu satu benar. Yang dibutuhkan itu satu, Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kata-kata lam itu nafi tasbih wa tamtsil. Mentiadakan yang menyerupai Allah, enggak ada yang menyerupai Allah. Atau yang menyamai Allah, enggak ada. Enggak ada. Jadi itu makanya ini surah yang paling hebat, surah Al-Ikhlas. Surah yang sangat hebat. Kenapa? Karena di dalam surah itu tidak menceritakan makhluk. Allah menjelaskan tentang dirinya. Ya kan? Allah menjelaskan tentang identitasnya. Maka ini surah yang sangat hebat. Sehingga Nabi menjelaskan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali sama membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali sama dengan membaca 2/3 Al-Quran, 3 kali sama dengan membaca Al-Quran 30. Oh, padilahnya Al-Ikhlas banyak. Luar biasa udah surah Al-Ikhlas. Banyak. Naon akhor utawi kikuana kang meneh kang lain. Ya arifu hewong kang marifat billah, wahai orang yang mengenal Allah, katakan, kul, ucap sama suruh, katakan, huwa, ya mustaq, katakan huwa, orang yang rindu kepada Allah. Orang ini kalau benar-benar kenal sama Allah, pasti rindu. Kenapa? Tidak ada yang lebih indah dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih maha baik, maha pengasih, maha penyayang dibandingkan Allah. Orang kalau udah kenal mesti akan rindu, nggak mau sama yang lain. Tuh, makanya yang pertama kita wajib ngaji ini, pertama yang kita wajib ngaji, kita kenal kepada Sang Pencipta. Nih misal begini, Mang Cebol ini dikasih rumah sama Haji Ibu. Rumah bagus mewah. Listriknya dikasih, AC-nya dikasih, semuanya dikasih, bahkan setiap hari buat makan dikasih. Mengecebol sama tetangga baik, tapi sama Haji nggak mau kenal. Kata adek, Mengecebol termasuk orang baik apa enggak? Iya. Hah? Iya. Orang apa termasuk? Hah? Nah begitu juga kita hidup di atasnya. Di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kemudian Allah. Rezeki Allah kasih, udara Allah kasih, matahari Allah kasih, bumi Allah kasih. Yang kita lihat mau semua dari Allah. Kita baik sama orang tapi nggak mau kenal sama Allah. Sama kayak tadi Mang Tego dikasih rumah ku Haji, listriknya, AC-nya, semua kebutuhannya dikasih, sama tetangga baik tapi nggak mau kenal sama Haji. Haji manggil pun nggak pernah digubris. Nah, kayak gitu. Makanya awal wajibin, yang pertama kali yang wajib bagi setiap manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menciptakannya.
yang ngasih semuanya. Makanya orang mabok namanya kalau nggak kenal sama Tuhan, nggak mau kenal sama Tuhan. Ngaji diri nggak sampai kenal kepada Tuhan. Nih, misalkan maksud saya gue mengagumi lukisan, ada lukisan hebat. Hebat lukisan, harganya mungkin miliaran. Tapi sebatas mengagumi lukisan, itu bodoh. Harusnya ketika mengagumi lukisan, kita harus lebih kagum kepada yang melukisnya. Ini siapa pelukisnya? Ketika kita mengagumi makhluk, kita mengagumi keindahan alam lah, mengagumi gunung lah, mengagumi lautan lah, mengagumi manusia, itu makhluk semuanya, mengagumi siapapun. Mestinya kita harus lebih kagum kepada yang menciptakan. Jangan sebatas titik dari makhluk. Jangan titik dari tadi kita mengagumi lukisan itu. Itu namanya kebodohan. Karena itu harus ada bimbingan dari wahyu. Hei orang yang katakan ya mustaq kul Allah. Hei orang yang rindu, katakan Allah. Mestinya yang harus kamu rindukan itu adalah Allah. Makanya orang-orang kalau udah kenal sama Allah, wow, tidak ada kenikmatan kecuali bersama Allah. Itu orang ulama Allah sapu soalnya. Dia kalau malam hari ini begitu menikmati tahajud. Sampai dikatakan nikmatnya tahajud lebih nikmat daripada berhubungan suami. Kata dia nih, seandainya di surga itu nikmat yang tidak seperti nikmat yang dia rasakan dalam tahajud, surga nikmat. Saking menikmati. Kenapa? Udah kenal sama Allah. Nih, orang kalau punya pacar itu, mestinya di waktu-waktu sepi, waktu-waktu dia nggak ada kesibukan, waktu itulah kesempatan dia untuk berhubungan dengan kekasih. Ya, ya. Lu waktu sepi anak udah pada tidur, kerjaan udah off semuanya, mestinya dia itulah waktunya, kesempatan dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mustaq, wahai yang kamu orang yang rindu, katakan Allah yang kamu rindu. Ya muti, hai orang yang taat, katakan ahad, Allah yang maha esa. Ya jahid, wahai orang yang juhud, katakan as-somad, Allah lah yang dipuji oleh seluruh makhluk. Kita ini kayaknya kan suka mentuhankan manusia dengan sampingan Allah, seolah-olah dia yang menolong kita. Pabrik Korea ini dulu, itu kan, itulah dia pikirannya cuma titik sampai Korea masalahnya. Ya alim, orang yang pandai, yang mengerti. Kul lam yalid, katakan Allah itu tidak beranak. Oh ya adid, nah, kalau Allah beranak malah bingung, nanti bercucu udah bercucu apa di bawah cucu? Cicit, bawah cicit, bingung apa nih? Ya kan? Kacau nantinya. Walam yulad, orang dan beranak dan tidak dianakkan. Ya asing. Orang yang maksiat, kul lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang membantu. Makanya kita ini disuruh fakir oleh Allah. Jadi kita ini menuju Allah itu. Walaupun mau ngesot, kayak mau gerangkang, mau gempor, yang penting kita menuju Allah. Insya Allah Allah akan menyambut. Yang penting kita mau kepada Allah. Naon akhir, ayat dan naon akhir tayi kiko naon nakangonay. Ya qalbu, hai hati, kul katakan, huwa dialah Allah. Ya sir, wahai hati yang paling dalam, kul Allah. Makanya orang ini kalau zikirnya ada orang la ilaha illallah, ada lagi Allah, ada lagi ya ruh kul ahad, orang yang punya ahad. Ya lisan, hai lisan, kul as-somad, karena lisan ini selalu sebut Tuhan itu. Ya, itu Allah yang mencukupi kita, Allah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk.
Ya sama, makanya manusia itu ya, manusia selama di atas ini masih bodoh, masih bodoh. Allah katakan manusia ini doluman jahulah dia orang. Banyak dolim, banyak bodohnya. Nanti mulai pinter nih, udah di alam kubur. Di akhirat pinter. Dia semakin mengerti hakikat kehidupan ini. Nih, orang yang tahu nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Ya, harus ya. Yang tahu nikmatnya sehat. Tapi kalau ada sehat, ya sakit. Ada yang pernah tahu nilainya sehat. Makanya orang kok menyia-nyiakan kesehatan itu orang sakit kamu. Dia yang terdampar di rumah sakit. Kamu belum tahu kesehatan disia-siakan. Aku loh udah sakit begini, ya kan? Begitu orang yang tahu nanti nilainya kehidupan ini, orang udah mati. Tahu kalau sholat nih nilainya sangat luar biasa. Tahu kalau bikin nilai kita masih hidup, taunya duit. Kesadaran sampai begitu belum juga. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang, muncul tenggelam gitu. Makanya perlu ada guru pembimbing gitu. Itu ya sama, wahai apa pendengaran, kul lam yalid walam yulad, katakan tidak ada Tuhan, tidak beranak dan tidak beranak. Ya basor, wahai mata, kul lam yakun lahu kufuwan ahad, katakan tidak ada yang membandingi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah, nggak ada yang menyamai, hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa Tunggal. Makanya kadang-kadang ini orang nih kalau tanpa bimbingan Nabi untuk menemukan Allah aja nggak bisa. Kita kenal Allah ini dari Nabi. Dulu manusia itu nyembah pohon, nyembah batu. Kenapa nggak ada yang begini? Nah sekarang masa mau kembali lagi ke zaman perbatuan begitu? Mau nyembah batu lagi, nyembah sendal. Sayyidina Umar ini ketika udah masuk kadang-kadang ketawa sendiri begini. Umar, kenapa kamu ketawa sendiri kayak lucu? Dulu saya ingat zaman waktu kafir lucu. Aku kadang-kadang kalau nggak punya duit ini bikin Tuhan ini dari tepung gitu adonan. Malam aku sembah, pas malam cari makan nggak ada, Tuhan aku makan. Bukan otak kita kayak buntu gitu loh. Otak kita buntu. Nah gitu kan. Lu liatin orang yang percaya dia Eden, bukan orang-orang sembarang, profesor, doktor yang percaya itu kena otak buntu. Kenapa? Otaknya udah dikuasai oleh nafsu. Naun akhor, ayat dan naun akhor. Ini ada warna yang lain. Ka'annallaha koyo senawai ku yakulu ngandika Allah. Seolah-olah kalau bahasa dialog imajiner, seolah-olah Allah ini berfirman begini, ayyuhat talibun, wahai orang-orang yang mencari Tuhan, wahai para pencari Tuhan, wa Allah iku isyarati, isyarat Allah itu isyarat. Nih, kita memang tidak melihat Allah, tapi keberadaannya Allah itu bisa kita rasakan. Ada percaya ke angin ayat deh? Ada pernah melihat angin? Tapi kau percaya? Hah? Karena keberadaannya itu bisa kita rasakan, ya kan? Begitu juga sama Allah, sama. Kita nggak bisa lihat Allah, kita nggak bisa lihat angin, tapi percaya pada Allah, keberadaannya bisa kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Loh, mata kita bisa melihat itu di siapa? Apa kita sendiri? Rambut lu yang bisa manjangin terus kuku, terus nikmat yang kita rasakan itu. Kadang-kadang makanya orang-orang ilmuwan itu asal dia jujur dengan ilmunya, dia bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal qalibun, wahai para pencari Tuhan, Allah isyarah. Wahai ragibun, makanya huwa itu isyarah kepada Allah.
Wahai orang-orang yang mencintai Allah, Allah ismi, yaitu Allah itu namanya. Nama pencipta alam semesta, nama pencipta semua makhluk itu Allah. Makanya nggak boleh orang punya anak siapa namanya Allah. Nggak bisa berarti loh. Ya. Iya. Orang sekarang kadang-kadang udah sekarang udah bukan zaman edan lagi, zaman super edan. Orang yang namanya setan dulu nih orang paling marah kalau disebut setan. Sekarang dia mengaku dirinya setan. Iya kan? Bingung kita udah jauh. Dulu nih sejahat-jahatnya orang ini nggak marah kalau disebut jablay. Ini kadang orang sekarang menamakan dirinya si jablay. Iya kan? Itu zaman beredan. Iya. Dulu sok. Iya kan? Aji masih ngalamin dah ya, orang. Kalau udah disebut ini. Dia sekarang itu zaman begini. Wa ya ayyuhal muwahhidun, wahai orang-orang yang mengesahkan Allah. Ahad itu Allah itu ahad. Nakti ahad itu adalah sifat. Wa ayyuhal mustaqun, orang-orang yang rindu kepada Allah. As-Somad sifat Allah, As-Somad itu sifatnya Allah yang dibutuhkan oleh semua. Wa ya ayyuhal amilun, wahai orang-orang yang beramal, lam yalid wa lam yulad nisbatu. Nisbahnya Allah itu tidak beranak dan tidak beranak. Ya yuhal arifun, wahai orang-orang yang mengetahui Allah, mengenal Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad haibat. Ibahnya Allah yaitu Allah nggak ada yang menyamainya. Karena kalau orang nggak ada yang menyamainya nggak jatuh itu. Apalagi banyak yang menyamainya, biasa aja ya kan. Nah kenapa kita itu biasa? Karena banyak yang sama sama kita. Coba kalau kita satu-satunya, kita mesti luar biasa ya kan. Kenapa kita itu biasa, nggak istimewa? Karena yang sama kita banyak biasa.